Hai semua, di sini nanti aku akan berbagi tips ya bagaimana cara menghemat minyak. Gorengan tetap tampil cantik dan bersih meskipun kita menggunakan minyak bekas. Nah, ini dia batagor yang aku buat hari ini. Ini nyami banget, tanpa ikan tapi rasanya itu ikan banget. Halo Sobat Dapur Hani semua, jumpa lagi dengan saya. Hari ini menunya kita kembali ke jajanan Nusantara ya. Jadi hari ini aku bikin batagor. Apa itu batagor? Batagor adalah singkatan dari bakso tahu goreng ya. Oh ya, sekarang kan lagi musimnya minyak mahal-mahalnya ya, dan naik terus ya. Jadi nanti ada tipsnya bagaimana kita bisa menggoreng gorengan ini dengan minyak yang kebetulan mungkin kemarin kita habis menggoreng kerupuk atau pun apa yang minyaknya terlalu banyak kemudian hitam. Jadi kita kalau dibuangkan sayang ya, masih baru sekali pakai. Jadi sayang banget. Itu nanti ada tipsnya bagaimana kita bisa menggunakan minyak itu untuk menggoreng batagor tapi tampilan batagornya tetap cantik ya. Enak banget. Oke, kita nggak usah lama-lama lagi ya, kita langsung hidupkan videonya bagaimana cara membuat batagor yang enak tanpa ikan, tanpa ayam atau tambahan sejenisnya, tapi rasanya maknyus dan ngikan banget dan enak banget. Oke, langsung aja ya, let's cooking. Nah, sekarang kita akan siapkan dulu untuk bahan-bahannya. Ini bahan untuk membuat daging palsu atau daging ikan palsu ya. Jadi aku siapkan 150 gram tepung terigu protein sedang, karena kita tidak menggunakan daging ikan ataupun ayam ya. Nah, kemudian kita akan gunakan setengah sendok makan tepung beras putih ya, supaya nanti rasanya itu tetap empuk meskipun sudah dingin dan sedikit kenyal gitu ya. Dan ini aku tambahkan 1,5 sendok teh garam. Nanti sesuaikan aja dengan selera, tapi ini takarannya sudah pas kok seginian ya. Dan 1 sendok makan gula pasir, jadi biar rasanya itu lebih gurih dan enak ya. Kemudian setengah sendok makan kaldu bubuk rasa sapi, ini aku mix dengan setengah sendok makan kaldu bubuk rasa jamur. Dan aku tambahkan juga nanti setengah sendok teh merica bubuk ya, jadi supaya lebih enak. Dan ini 4 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. Jadi aku pakai bawang putih ukuran sedang ya. Kemudian aku haluskan. Dan aku akan tambahkan nanti 400 ml air putih untuk memasaknya. Nah, sekarang kita siapkan wajan atau panci ya. Kita tuang tepung terigunya karena kita akan masak. Kemudian tambahkan tepung beras dan juga tambahkan garam. Kita tambahkan semua, tambahkan juga kaldu bubuk dan tambahkan juga merica, gula pasir. Jadi semua kita tambahkan ya. Juga bawang putihnya yang sudah dihaluskan, jadi kita tambahkan langsung jadi satu seperti ini. Nah, kita aduk. Kita tambahkan airnya. Ini aku gunakan 400 ml air putih ya. Kita aduk sampai larut. Air biasa aja ya, air dingin biasa. Jadi bukan air hangat ataupun air panas. Jadi air dingin biasa suhu ruang. Kita tambahkan sampai larut ya. Tambahkan semua. Nah, sampai larut. Nah, sekarang kita masak semua bahan sambil diaduk sampai mengental. Jadi ini proses untuk membuat daging palsu atau daging ikan palsu ya. Karena kita tidak menggunakan daging ikan ataupun daging ayam. Nah, kita gunakan api kecil cenderung sedang. Kita masak sampai ini daging palsunya ini sampai matang dan kalis ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Selesai matikan api, tunggu suhunya turun. Nah, sambil nunggu suhunya turun, kita siapkan 1 batang daun bawang atau daun bawang pre ya. Kita siapkan. Kemudian kita iris tipis atau dirajang halus untuk daun bawangnya, jadi supaya lebih sedap dan rasanya itu lebih enak, mantep gitu ya. Jadi kita tambahkan daun bawang cukup 1 batang aja ya. Nah, kemudian aku siapkan juga tahunya. Ini siapkan 2 kotak tahu putih, jadi dipotong sesuaikan aja dengan selera ya. Cuman ini 1 kotak tahu aku potong menjadi 8.
menjadi 8 bagian. Kemudian kita ambil bagian tengahnya atau kerok di tengahnya seperti ini ya, seperti kita membuat tahu bakso. Jadi kita sisihkan gini ya. Kita sisihkan bagian tengahnya di wadah yang terpisah. Nah, kita lubangi semua ya. Lakukan sama pada semua tahu ya. Dan ini sudah selesai untuk bagian tengahnya. Ini kita akan haluskan ya. Nah, ini kita haluskan. Nah, selesai kita sisihkan dulu. Nah, ini adonan daging palsunya suhunya sudah turun ya. Kita tambahkan telur, jadi kondisi masih hangat. Kita tambahkan 2 butir telur ayam. Ini ukuran sedang untuk telur ayamnya. Jadi supaya lebih benar-benar enak gitu ya. Nah, kita aduk, kita campurkan. Aduk sampai adonannya tercampur rata. Kemudian tambahkan bagian tengah tahu tadi ya, yang sudah dihaluskan tadi. Kita tambahkan, kemudian aduk sampai semua bahan tercampur rata. Tambahkan juga irisan daun bawang. Nah, kita aduk juga sampai rata. Nah, kemudian kita tambahkan 300 gram tepung tapioka. Kita mulai proses membuat batagornya. Tambahkan secara bertahap ya sampai habis. Nah, aduk dan ratakan ini sampai habis ya. Ini tidak perlu diuleni ya, jadi cukup diaduk-aduk gini aja. Nah, tambahkan lagi sisanya sampai habis. Kita aduk lagi, kita ratakan. Nah, ini teksturnya agak padat ya, jadi aku tambahkan 50 ml air panas ya. Kita gunakan air panas kalau yang ini ya. Cukup 50 ml saja. Aduk rata, sekali lagi tidak perlu diuleni ya, cukup diaduk balik gini aja sampai tercampur rata. Dan ini selesai, adonan batagor siap digunakan sebagai isian. Nah, ini adonan batagornya. Kita siap untuk memprosesnya ya, untuk menjadikan isian. Nah, ini aku juga siapkan kulit pangsit ya. Ini aku pakai sebungkus kulit pangsit. Nah, sedikit air ini untuk mencelupkan sendok ya, biar tidak lengket. Nah, kita ambil tahu yang sudah dilubangi tadi, baru kita isi seperti ini. Kita isi ya dengan adonan batagor. Seperti ini kurang lebih ya, contohnya seperti kita membuat tahu bakso ya. Lakukan hal yang sama sampai tahunya habis. Sampai habis ya, seperti kita membuat adonan bakso tahu. Nah, ini juga untuk kulit pangsitnya juga kita isi dengan adonan batagor. Kita isi dengan adonan batagor. Nah, ikuti contohnya, dilipat seperti ini biar lebih cantik. Nah, cukup kita lipat aja seperti ini ya. Sudah. Nah, agak dibentuk kalau mau lebih cantik. Tapi nanti juga akan dipotong-potong kalau kita menyajikan. Cuman biar lebih cantik tidak apa-apa kita bentuk ya. Nah, lakukan hal yang sama sampai kulit pangsitnya habis. Batagor ini cocok banget ya untuk yang vegetarian, mungkin yang menghindari ikan, atau buat yang alergi ikan, karena kalau batagor yang asli itu kan terbuat dari ikan tenggiri ya. Jadi buat yang alergi ikan itu kita bisa membuat metode ini. Rasanya dijamin ikan banget. Jadi tidak perlu takut mengkonsumsi batagor. Yang ingin menikmati batagor bisa menikmati tanpa ikan ya. Jadi buat yang alergi atau yang vegetarian bisa nih nyoba resep ini. Ini cocok banget.
Nah, selesai. Dan ini sisanya nanti aku pakai untuk isian telur puyuh dan kentang ya. Nah, sekarang kita siap untuk menggoreng. Panaskan minyak. Ini saya gunakan minyak bekas ya, bekas menggoreng kerupuk. Warnanya jadi coklat gelap seperti ini. Nah, supaya warnanya kembali jernih dan gorengan hasilnya juga bersih, tambahkan setengah sendok makan tepung beras sebelum menggoreng. Jadi ini tipsnya ya. Nah, ditambahkan di saat kondisi sudah panas ya untuk minyaknya, lalu diaduk seperti ini. Nah, kemudian baru kita goreng untuk tahu batagornya sampai kering. Jadi tipsnya itu buat yang mungkin habis menggoreng kerupuk atau apa, minyaknya kebanyakan, jadi sayangkan kalau dibuang ya. Jadi kita bisa menggunakan teknik ini supaya kita bisa menggoreng tetap hasilnya bagus, cantik dan bersih ya. Nah, lihat ini, meski minyaknya bekas, hasil gorengannya kan tetap bersih ya kan, tetap cantik. Nah, tidak ada hitam. Juga di minyak nanti hasilnya juga minyaknya tuh akan kembali seperti jernih gitu, jadi tidak akan coklat banget. Jadi masih kita bisa pakai lagi. Jadi kita tidak perlu membuangnya hanya karena minyaknya berubah menjadi coklat. Nah, untuk goreng selanjutnya kita tambahkan lagi sama ya, setengah sendok makan aja tepung beras atau sepucuk aja tidak apa-apa. Sambil kita aduk begini baru kita pakai untuk menggoreng. Nah, ini kita pakai untuk menggoreng pangsitnya. Ini kita goreng pangsitnya sampai kering. Jadi tipsnya cukup mudah ya, apalagi sekarang kan minyak lagi mahal kan ya. Minyak itu mahal banget untuk saat ini. Jadi buat yang suka menggoreng-goreng, mungkin minyaknya baru sekali pakai itu sayang kan, warnanya sudah kuning, sudah coklat gitu. Jadi kita gunakan tips ini. Nah, ini hasil gorengannya kan tetap cantik dan bersih seperti ini. Juga ini tidak serik loh ya di tenggorokan, tetap bagus seperti kita menggoreng dengan minyak baru. Ini tipsnya ya, jadi bisa dicoba. Jadikan kita ibu-ibu gitu kan tetap bisa hemat ya untuk minyaknya ya, biar nggak boros minyak, karena bener-bener sekarang itu harga minyak itu tinggi banget, mahal minyak ya. Nah, ini saya akan isi adonan dengan telur puyuh. Jadi siapkan plastik yang sudah diolesi minyak. Nah, ambillah sebagian adonan batagor, isi dengan telur puyuh dan bulatkan seperti ini kalau mau ngisi dengan adonan telur puyuh. Dan ini untuk yang isian dengan potongan kentang rebus, sama ya, kita ambil sebagian adonan batagor kemudian isi dengan kentang dan kita bulatkan seperti ini. Nah, cukup mudah kok ya membuatnya. Dan ini hasilnya untuk gorengan batagor yang isi telur puyuh. Nah, seperti ini. Nah, bagus kan? Ups, ini bagus banget. Ups, telurnya keluar. Hasil gorengannya kan juga tetap jernih kan, walaupun ini sudah berkali-kali dipakai untuk menggoreng loh tadi ya, tetap cantik. Nah, kita tambahkan lagi tepung beras tiap hendak menggoreng ya. Kita akan lanjut untuk menggoreng adonan yang lainnya, ya mungkin yang isi kentang. Ini yang isi kentang ya, kita goreng dan lanjutkan menggoreng sampai adonan habis. Nah, sekarang kita siapkan untuk bahan saus kacangnya. Jadi ini aku gunakan 100 gram kacang tanah yang sudah digoreng ya. Ini sudah digoreng atau disangrai, cuman kalau aku lebih suka digoreng ya, untuk kacang tanahnya lebih gurih. Kemudian aku juga tambahkan 100 gram kentang rebus, jadi supaya saus kacangnya ini lebih kental dan jadinya lebih banyak. Jadi kita bisa lebih hemat gitu kan ya, nggak boros. Nah, kemudian untuk bumbunya ini aku tambahkan 3 siung bawang putih yang sudah digoreng. Jadi kita goreng dulu biar nanti bumbunya itu awet ya. Dan 2 biji cabai merah besar yang sudah digoreng juga. Dan 5 biji cabai rawit yang sudah digoreng juga. Sesuaikan untuk tingkat kepedasannya. Dan 3-4 butir kemiri yang sudah disangrai atau digoreng. Jadi semuanya itu digoreng atau disangrai ya. Jadi kondisinya matang supaya nanti di saus itu nggak gampang basi, nggak mudah basi ya. Kemudian aku tambahkan nanti 35 gram gula merah atau gula kelapa ya, atau gula aren. Kemudian 3-4 sendok makan gula pasir, sesuaikan aja dengan selera untuk manisnya ya, nanti aku tambahkan sisanya nanti. Dan 3/4 sendok makan garam, nanti sesuaikan juga dengan selera sambil cicipi ya. Nah, kita masukkan semua bahan saus kacang ke dalam blender. Karena kita akan memasaknya, jadi kita blender aja semua. Jadi semua bahan ini sebenarnya sudah matang ya, cuman kita akan masak ulang supaya nanti sausnya itu lebih awet, gak gampang basi walau sampai besoknya ya.
Kalau untuk jualan biar nggak rugi. Tambahkan 350 ml air putih untuk memblender. Kalau bisa airnya juga air matang ya, yang sudah direbus untuk memblender. Nah, kita haluskan dulu semua bahannya. Dan ini sudah halus, siap untuk memproses selanjutnya. Nah, kita siapkan wajan, tuang bahan saus kacang ya ke dalam wajan. Nah, bersihkan sisa bumbu kacang dengan 300 ml air. Jadi total semuanya 650 ml air ya yang digunakan. Nah, masak sampai mendidih dan mengental. Ini sampai benar-benar meletup-letup seperti ini ya, kurang lebih seperti ini, meletup-letup dan mengental. Ini selesai, saus kacangnya siap untuk disajikan. Nah, sekarang proses menyajikan, saatnya menyajikan ya. Ini hasil batagornya, cantik, mengembang dan bersih kan ya, meskipun kita menggunakan minyak bekas yang berwarna agak coklat. Jadi memang ada tipsnya ya. Nah, ini dia batagornya, mengembangkan ya, juga renyah dalamnya tapi empuk loh ya, walaupun dia itu renyah di luar tapi dalamnya tetap empuk. Nah, tidak alot sama sekali. Ini awet empuk meskipun sudah dingin. Jadi tidak mudah alot, tidak mudah keras. Ini enak banget. Ini bisa dicoba untuk jualan juga. Ini sama sekali tidak keras. Jadi kita menggunakan daging palsu, daging ikan palsu. Jadi rasanya itu tetap ikan banget atau daging banget, terasa banget, enak banget. Nah, cara menyajikan batagor itu seperti ini, kita potong-potong, kita gunting. Memang batagor itu seperti ini ya. Kita gunting. Sesuaikan aja dengan keinginan ya. Mau dikasih apa, mau dikasih berapa untuk satu porsinya, sesuaikan aja dengan keinginan. Untuk mau menjualnya berapa, sesuaikan aja ya dengan budgetnya masing-masing. Jadi karena saya kan nggak pernah jualan untuk batagor, jadi saya cuma bikin aja. Jadi nanti bisa dikira-kira kalau misalkan modalnya segini tuh modalnya berapa, mau dijual berapa. Yang pasti ini irit banget modalnya ya, karena kita tidak menggunakan daging ikan ataupun daging ayam. Kita menggunakan daging palsu, tapi rasanya dijamin tidak kalah dengan yang menggunakan daging ikan ataupun daging ayam ataupun daging yang dimix ya. Biasanya kan orang pakai selain daging ikan tenggiri bisa juga pakai tongkol, pakai tuna, nah kayak gitu kan ya. Ini rasanya tidak kalah sama sekali, benar-benar rekomendasi banget buat yang mau jualan, mau untung banyak. Ini tidak terasa banget kalau ini sebenarnya tidak memakai daging ikan. Juga awet empuk untuk dalamnya, tidak mudah alot ya. Juga untuk yang vegetarian bisa mencoba resep ini karena ini bebas dari daging ya. Kita tambahkan saus kacang di atasnya ya, kita tambahkan secukupnya aja. Ini saus kacangnya juga nendang banget, enak banget. Dengan campuran kentang jadi lebih kental. Kalau tidak ada kentang boleh diganti dengan ubi seperti aku bikin yang sebelum-sebelumnya untuk saus kacang ya. Nah, kita sajikan dengan tambahan jeruk limau, tambah enak banget. Bisa kita kecurin dengan air jeruk limau, cuman ini nggak aku kecurin, jadi aku tampilkan saja untuk jeruk limaunya sebagai pemanis. Tapi kalau mau menikmati kita baru kecurin ya di atasnya batagor. Nah, untuk lebih nikmat lagi kita bisa tambahkan kecap manis, jadi rasanya itu biar lebih legit menggigit gitu ya. Apa ya, legit menggigit, mantep banget deh. Ini kita akan coba, lihat ini ya, nikmat sekali ya. Ini dalamnya seperti kita menggunakan ikan ya, dalamnya ya seperti kita menggunakan ikan ataupun ayam, daging ayam. Mantap banget. Nah, cukup mudah bukan membuat batagor tanpa ikan dan hemat minyak? Silahkan dicoba. Mungkin yang ingin jualan atau yang lagi vegetarian bisa dicoba nih resepnya, cukup mudah banget. Semoga cocok ya dengan resepnya. Terima kasih sudah menonton video Dapur Heni. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya.